Langit di Timur Tengah tidak pernah semendebarkan ini. Begitu merah menyala sekaligus kelam. Kilatan cahaya dari rudal-rudal balistik yang ditembakkan Iran ke jantung pertahanan Israel tak hanya mengguncang gurun pasir, tetapi juga peta geopolitik global. Dunia terdiam sejenak saat sirene peringatan menggema di Tel Aviv, hingga ke perdebatan panas di ruang sidang PBB. Di balik layar, sekutu-sekutu diam mulai bergerak, membuka lembaran aliansi yang selama ini diselimuti kerahasiaan dan kepentingan. Tapi bukan Iran namanya kalau tinggal diam. Teheran mengultimatum negara manapun yang membantu Israel secara langsung ataupun sembunyi-sembunyi akan dianggap bagian dari perang. Itu artinya para pemimpin dunia dipaksa memilih netralitas atau konfrontasi. Apakah ini awal dari konflik regional yang akan berubah jadi perang global? Siapa saja yang diam-diam berada di belakang Israel, memasok intelijen, senjata, bahan bakar, bahkan pasukan? Tonton sampai habis, karena kita bakalan bongkar ada satu negara kecil yang secara terang-terangan mengambil posisi mendukung Israel, sesuatu yang tidak terbayangkan sebelumnya. Kita mulai dari negara yang membuat kita tidak habis pikir. Mengapa negara Arab ini berdiri di pihak Israel? Meski termasuk negara kecil, tapi perannya justru cukup besar dalam konflik Iran-Israel ini. Saat Iran melesakkan drone-drone ke wilayah Israel, pilot-pilot Yordania justru ikut mengudara. Bukannya menyerang Israel, tapi justru mencegat rudal-rudal Iran. Operasi Rising Lion dan True Promise 3 mengabadikan keterlibatan Yordania di pihak Israel. Ini artinya, Yordania sudah terang-terangan memilih di mana mereka berdiri. Meskipun dibalut dengan retorika melindungi wilayah udaranya, namun para pengamat membaca sikap Yordania murni kalkulasi geopolitik berdarah dingin. Begini ceritanya, terjepit antara dukungan politik terhadap Palestina dan perjanjian damai 1994 dengan Israel. Yordania memilih pragmatis, yakni mencegah konflik meluas di wilayahnya. Itu mungkin bisa dimaklumi. Namun ada satu hal yang perlu digarisbawahi. Yordania juga berusaha keras untuk menjaga hubungan mesra dengan Amerika Serikat, karena sangat bergantung pada bantuan miliaran dolar dari Washington. Dan bantuan itu tidak datang cuma-cuma, melainkan harus ditukar dengan loyalitas yang terwujud dalam bentuk tembakan rudal dan patroli udara. Untuk itu, kerjasama intelijen, diplomasi rahasia, dan sistem pertahanan regional tak tertulis yang menjadikan Yordania tak ubahnya garda tak resmi dari Israel. Negara lain yang sejak dulu terang-terangan membela bahkan sampai pasang badan, tentu saja Amerika Serikat. Tapi tidak seperti yang mereka lakukan di Irak dan Afghanistan. Kali ini, Amerika tidak tampil terbuka. Saat jet-jet tempur Israel menggempur Iran, pesawat pengisi bahan bakar Amerika Serikat hadir di langit Suriah, memastikan mereka tak kehabisan tenaga untuk menciptakan neraka. Ini bukan sekadar logistik perang, ini partisipasi. Diam-diam, tapi sangat nyata. Washington pun bermain dua wajah. Di depan publik menyuarakan keprihatinan dan deeskalasi. Namun di balik tirai diplomasi, Presiden Trump konon memberi lampu hijau penuh kepada Israel untuk menyerang Iran, sembari menipu Teheran dengan bersikap pura-pura menahan diri. Sebuah skenario tipu daya yang disusun dengan presisi, dengan nyawa manusia sebagai jaminan. Amerika melakukannya demi dominasi kawasan. Suriah, yang pernah menjadi pusat pengaruh Iran, harus dilemahkan agar langitnya bisa dijadikan jalan tol bagi armada tempur sekutu. Jadi, keterlibatan Amerika Serikat bukan sekadar membantu Israel, tapi mengatur ulang peta kekuasaan regional. Dalam perang ini, memang Israel yang menekan pelatuk, tapi Amerika lah yang memegang amunisi dan peta. Posisi yang sama diambil oleh Inggris. Laporan resmi Rusia ke Dewan Keamanan PBB menyebut koordinasi sangat mungkin antara Israel dan Dinas Khusus Inggris dalam serangan udara tersebut.
Segera setelah gelombang serangan Israel menghantam Iran, jet-jet tempur Zionis dikabarkan mendarat mulus di pangkalan Inggris di Siprus. Ini adalah bukti yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Bagaimana Inggris menyediakan lebih dari sekadar kata-kata, tapi juga ruang udara, landasan pacu, dan logistik tempur. Perdana Menteri Keir Starmer bahkan mengirim pesawat pengangkut A400M dan tanker Voyager KC-3 ke Timur Tengah. Sementara opini publik Inggris pun semakin retak. Bahwa Inggris tidak hanya sekadar berdiri bersama Israel, tapi Starmer juga rela mengorbankan nyawa prajurit Inggris demi perang yang bukan miliknya. Dalam pusaran perang Israel-Iran, Inggris mempertaruhkan lebih dari sekadar reputasi, kredibilitas moral, kemerdekaan kebijakan luar negeri, bahkan stabilitas domestiknya sendiri. Semua atas nama aliansi yang tak pernah benar-benar dipertanyakan. Di tengah panasnya konflik antara Israel dan Iran, satu kejadian teknis kecil justru membongkar peran besar yang selama ini dirahasiakan. Sebuah pesawat tanker Jerman Airbus A400M Atlas yang melayang di atas Yordania secara tak sengaja menyalakan transpondernya. Insiden ini berubah menjadi kesalahan fatal dalam dunia operasi militer rahasia. Dalam hitungan menit, publik pun tahu Angkatan Udara Jerman terlibat. Berlin tak pernah mengumumkan posisinya dalam konflik ini, seolah-olah netral, berbekal kredibilitasnya sebagai pemimpin moral Eropa. Namun insiden ini berkata lain. Pengisian bahan bakar udara untuk jet-jet tempur Israel bukan hal sepele. Ini bukan sekadar logistik tapi keberpihakan. Ironisnya negeri yang masa lalunya terikat sejarah kelam terhadap Yahudi, kini terjerumus dalam konflik modern dengan membela negara Zionis. Tidak, ini bukanlah bentuk penebusan dosa sejarah, tapi semata-mata karena tunduk pada aliansi geopolitik. Sementara itu, seruan deeskalasi dan stabilitas kawasan yang digaungkan Presiden Emmanuel Macron terbukti hanyalah pesan kosong. Prancis justru berdiri di sisi Israel. Sikap yang hipokrit ini terkuak setelah Macron dengan pede mengafirmasi hak membela diri Israel pasca serangan brutal ke fasilitas lain. Padahal Macron tahu Iran telah menandatangani Traktat Non-Proliferasi Nuklir atau NPT. Dan ia pun tahu Israel justru menolak NPT, menyembunyikan hulu ledak nuklir di bawah kabut ketidakjelasan strategis. Namun, Prancis tetap berpihak pada negara yang melanggar transparansi nuklir, bukan yang mematuhinya. Inilah hipokrasi Prancis, standar ganda yang tak bisa ditolerir. Menghadapi eskalasi yang begitu masif ini, dunia Arab memiliki sikap yang lebih rumit dari sekadar dukungan ataupun kecaman. Negara-negara Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar menahan diri dari langkah frontal dan berusaha menjaga jarak dari konflik Iran-Israel sembari menekankan pentingnya deeskalasi. Namun, laporan The Jerusalem Post mengungkap tekanan publik di dalam negeri membuat para pemimpin Arab berada dalam dilema politik yang genting. Diam bisa dianggap pengkhianatan, dan bersuara bisa memicu badai diplomatik. Sementara itu, ekonomi global mulai gonjang-ganjing. Harga minyak melonjak drastis setelah Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz, jalur vital bagi sepertiga pasokan minyak dunia. Pasar saham juga terguncang. Logistik internasional melambat, dan negara-negara pengimpor energi mulai merasa panas yang sesungguhnya belum datang dari medan perang, tapi dari neraca perdagangan mereka sendiri. Nah, bila Iran menutup kedua selat secara penuh, dunia menghadapi krisis energi besar, inflasi melonjak, dan perdagangan Asia-Eropa bahkan lumpuh. Amerika Serikat dan sekutunya akan meluncurkan operasi militer gabungan untuk membuka jalur laut yang akan menaikkan resiko konflik regional meningkat tajam. Namun, tekanan diplomatik global terutama dari China dan Uni Eropa juga mendorong dimulainya negosiasi. Bila Israel menghentikan serangan dan Iran mengendurkan blokade laut, maka kesepakatan multilateral bisa dibentuk di bawah PBB untuk mengamankan jalur pelayaran. Tapi kini dunia semakin terbelah. Blok pro-Israel seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, dan bahkan Yordania
Di sisi lain, blok pro-Iran mulai terbentuk lebih solid dengan Rusia, China, Pakistan, Korea Utara dan jaringan proksi bersenjata seperti Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman, serta yang di Suriah dan Irak. Dunia akan kembali ke peta perang dingin antara blok barat versus blok timur. Apakah kita benar-benar sedang menuju perang dunia ketiga? Bisa jadi. Tapi sejarah selalu memberi dua pilihan, eskalasi atau diplomasi. Pertanyaannya, apakah para pemimpin dunia masih punya kehendak untuk memilih meja perundingan sebelum mereka tak punya apa-apa lagi untuk dinegosiasikan? Satu hal yang pasti, ini bukan lagi konflik lokal. Ini adalah ujian bagi peradaban. هيو 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 هيو